Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta siap dan semangat untuk menerima materi kali ini. Materi yang akan kita pelajari adalah SBDP seputar tentang seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, contoh-contohnya, dan tak lupa kita akan membahas lebih dalam materi tentang patung, di mana akan membahas pengertian patung, bahan yang digunakan untuk membuat patung, serta teknik apa saja yang digunakan dalam membuat patung. Nah anak-anak, sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa absen dulu ya, tulis nama, kelas, dan sekolahmu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel Media Pembelajaran ID, akan ada pembahasan lainnya juga loh. Tapi sebelum itu, yuk catat soal yang harus kalian jawab setelah menyaksikan video ini ya. Dicatat soalnya, disaksikan videonya, lalu dijawab, oke? Selamat menyaksikan. Pengertian seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi yaitu karya seni yang memiliki 2 ukuran, yakni panjang dan lebar. Contoh karya 2 dimensi seperti foto atau fotografi, lukisan, gambar, karikatur, mozaik, banner, grafiti, mural, doodle art, batik, kaligrafi, poster, dan lain-lain. Itu dia contoh karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi yaitu karya seni yang memiliki 3 ukuran, yakni panjang, lebar, dan tinggi. Ini perbedaan antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Jika 2 dimensi, panjang kali lebar. Jika 3 dimensi, panjang kali lebar kali tinggi. Berikutnya contoh karya 3 dimensi. Yang pertama, topeng. Kedua, vas bunga atau pot bunga. Ketiga, guci. Keempat, kriya atau suatu karya seni yang memakai keterampilan tangan dalam pembuatannya. Dan yang terakhir, patung. Nah, untuk pembahasan patung ini akan dibahas lebih dalam tentang pengertian patung, bahan yang digunakan untuk membuat patung, serta teknik untuk membuat patung. Yuk simak videonya hingga selesai.
Selanjutnya pembahasan tentang patung. Patung merupakan suatu benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Orang yang menciptakan patung disebut dengan pematung. Bahan untuk membuat patung dibagi menjadi 2, yaitu bahan keras dan bahan lunak. Bahan keras digunakan karena biasanya tahan lama, tapi bahan keras ini termasuk bahan-bahan yang mahal. Sedangkan bahan lunak memiliki sifat empuk, lunak sehingga sangat mudah untuk dibentuk. Nah, kali ini akan ada contoh bahan keras untuk membuat patung seperti kapur, granit, marmer, perak, emas, jade, perunggu, dan kayu. Nah, setelah kalian mengetahui contoh dari bahan keras, kali ini kita akan mengetahui contoh-contoh bahan lunak. Contoh yang pertama adalah tanah liat, 2. Clay atau tanah liat buatan yang dibagi menjadi 3, plastisin atau lilin mainan, floor clay, dan bubur kertas. Serta contoh bahan lunak yang terakhir adalah sabun batangan. Mari kita pelajari lebih lanjut. Contoh bahan lunak yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat dihasilkan oleh alam yang berasal dari pelapukan kerak bumi. Tanah liat memiliki karakteristik sulit menyerap air. Nah, adapun hal-hal yang perlu diketahui dalam pembuatan kerajinan dari tanah liat yaitu 1. Kerajinan dari tanah liat tidak diberi kerangka dengan bahan apapun karena tingkat kerut tanah liat sangat banyak sehingga dapat dengan mudah menjadi pecah atau retak. Yang kedua, kerajinan yang sudah jadi agar dikeringkan dengan cara menempatkan pada daerah yang teduh. Karena pengeringan kerajinan tanah liat yang baik adalah diangin-anginkan di tempat teduh. Next, bahan untuk membuat patung dari bahan lunak contohnya seperti clay. Dalam dunia kerajinan, istilah clay berarti tanah liat buatan. Untuk contoh clay yang pertama adalah plastisin atau lilin mainan. Lilin mainan bersifat lunak dan mudah dibentuk serta tidak akan mengeras. Contoh clay atau tanah liat buatan yang kedua adalah floor clay. Jenis clay ini terbuat dari adonan tepung, lem, aroma, dan sebagainya. Dapat berupa tepung tapioka, tepung terigu, tepung roti, atau jenis tepung lainnya. Dan jenis clay yang terakhir adalah bubur kertas. Bubur kertas adalah bubur yang terbuat dari kertas yang sudah tidak digunakan lagi, yang dihancurkan dengan blender. Kertas tersebut sudah dipotong-potong kecil terlebih dahulu serta didiamkan semalam. Dan contoh bahan lunak yang terakhir adalah sabun batangan. Sabun batangan ini dibuat sekreatif mungkin dengan menggunakan pisau ataupun benda lainnya yang tajam, serta diukir dan dibentuk sesuka hati. Teknik membuat patung antara lain
Yang pertama, teknik pahat. Cara yang digunakan dalam teknik ini yaitu dengan mengurangi bahan. Dan alat yang digunakan dalam teknik ini yaitu pahat. Misalkan, jika kita ingin membuat patung yang berbahan dasar batu dan kayu, maka alat yang akan kita gunakan adalah palu dan pahat. Ini dia beberapa contoh patung yang menggunakan teknik pahat. Salah satunya adalah patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana yang terkenal di Bali. Patung Pancoran dari Jakarta, ornamen-ornamen Bali, ataupun hiasan lainnya. Teknik membuat patung yang kedua adalah teknik butsir. Teknik butsir yaitu membuat patung dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan bantuan alat butsir. Biasanya bahan patung adalah tanah liat. Seni patung yang menggunakan teknik butsir memiliki alat tersendiri, yakni alat butsir. Bentuk dari alat butsir mirip seperti pisau atau alat sudip yang digunakan untuk bahan lunak. Tak hanya alat butsir, dalam teknik ini juga diperlukan meja putar. Meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dan mengontrol bentuk dari berbagai arah. Teknik membuat patung yang ketiga adalah teknik cor atau tuang. Teknik cor atau tuang digunakan untuk membuat patung dengan menggunakan acuan alat cetak. Tanah liat yang digunakan untuk teknik ini adalah tanah liat cair. Cetakan ini biasanya terbuat dari gips. Bahan gips digunakan karena gips dapat menyerap air lebih cepat sehingga tanah liat menjadi cepat kering. Teknik yang keempat adalah teknik cetak atau cor. Dalam membuat patung dengan teknik mencetak biasanya digunakan teknik cetak tuang atau cor. Bahan yang dipergunakan untuk teknik ini umumnya cair atau bahan yang dapat dicairkan. Misalnya semen, gips, fiberglass, perunggu, atau emas. Proses mencetak meliputi beberapa tahapan seperti 1. Menyiapkan alat cetak atau cetakan, 2. Menyiapkan bahan yang sudah dicairkan, 3. Menunggu bahan pada cetakan hingga penuh, dan yang keempat menunggu bahan sampai padat atau mengkristal. Kemudian membuka cetakan yang dilanjutkan dengan menghaluskan hasil cetakan. Yang kelima adalah teknik las. Teknik las adalah teknik membuat karya seni patung dengan cara menggabungkan bahan yang satu dengan bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya membuat patung modern, bahan yang diinginkan yaitu besi dan logam, maka kedua bahan tersebut harus dilakukan proses pengelasan. Yang terakhir nomor 6, teknik assembling atau perakitan. Assembling berarti perakitan atau merakit. Teknik ini dibuat dengan cara mengumpulkan beberapa macam jenis material yang kemudian menjadi komposisi dalam teknik ini. Material tersebut dapat bermacam-macam seperti kertas, kayu, tekstil, dan sebagainya. Alhamdulillah ya, materinya telah selesai. Yuk catat soalnya lalu jawab dengan benar. Soal nomor 1. Tuliskan 8 contoh karya seni rupa 2 dimensi. Soal nomor 2. Jelaskan pengertian seni rupa 3 dimensi
dan sebutkan 5 contohnya. Soal nomor 3, sebutkan 5 bahan yang termasuk bahan keras untuk membuat patung. Soal nomor 4, sebutkan 5 bahan yang termasuk bahan lunak untuk membuat patung. Soal nomor 5, sebutkan 6 teknik membuat patung. Soal nomor 6, jelaskan cara membuat patung dengan teknik butsir. Soal nomor 7, jelaskan cara membuat patung dengan teknik cor atau tuang. Nah, selain tadi latihan soal, kita praktik juga ya. Mari praktik. Salah satu bahan lunak membuat patung adalah sabun batangan. Tugasnya, buatlah kreasi patung dari sabun batangan semenarik mungkin. Lalu laporkan tugasmu kepada gurumu. Oke? Good luck, selamat mengerjakan.